Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Kalau sosoknya Richard Lee itu memang dokter Richardnya bisa dikatakan jarang turun langsung ke tempat pembuatan pempek. Tapi ya namanya kita satu naungan, satu perusahaan kan, adalah cerita-cerita dari karyawan orangnya. Ya itu tadi yang katanya harus katakan pelit. Memang nggak pernah sih dapat tip apa, nggak sesuai dengan tanda tangan kita buat kontrak gaji, ya itu yang kita terima. Nggak pernah. Nggak pernah. Dokter Richard kan bisa dikatakan jarang. Paling kalau pas dia lagi posisi ada di Palembang, mampir sebentar, lihat produksi pempek, cek, ngecek ini ngecek itu, udah. Bu, berapa lama Ibu kerja sama Richard? Hampir 1 tahun. Ya. Iya. Saya pun masuk di perusahaan itu atas rekomendasi Pak Aprizal. Pak Aprizal kan asprinya dokter bilang mau buka perusahaan pempek, cobalah cari-cari karyawan yang bisa ngelola, yang bisa buat pempek kayak itu. Kalau ngelolakannya memang ada ya satu lagi atasan. Jadi kemarin sebelum buka produksi itu sempat dikursusin, sama ikut serta pun istrinya dokter Reni ikut kursus 1 hari, kursus buat pempek. Orang Palembang kan memang sedikit banyak bisa buat pempek, jadi cuman sekedar mendalami resep-resep. Bu, di Palembang itu beliau terkenal banget, seperti apa sih mungkin? Kalau di Palembang itu dokter Richard itu terkenalnya suka bagi-bagi uang, suka bagi-bagi makanan, karena dia kan orangnya memang pencitraan kalau kata orang-orang sama-sama pekerja tuh. Apa-apa seandainya hari Jumat, kan sering Jumat berkah, nanti dia bilang, bukannya dokter yang langsung bilang, tapi atas perintah dokter, hari ini kita nggak usah produksi pempek, kita misalkan masak mie atau buat nasi apa itu, nanti dibagi-bagi di jalan, tapi jangan lupa dipoto ya, dia bilang kayak gitu. Bu, mungkin dengan kegiatan-kegiatan itu artinya kan dia kayak selalu menebar kebaikan di luar, berbeda terbalik banget. Kalau kemarin masih menjadi karyawannya, kalau dampaknya di diri saya sendiri tidak terlalu merasakan kekerasan dari dia kan, masalahnya saya tidak langsung, masih ada atasan Kodapit, adiknya itu, terus ada lagi satu lagi Cece Pipi itu mantan istrinya Kohans. Nah, kalau saya di sana kemarin posisinya kepala dapur, jadi enggak langsung bersentuhan dengan dokter Richard. Kalau Mas Aprizal ini kan langsung bersentuhan. Iya, dia kan aspri kemana-mana jadi sama dokter. Boleh diceritain mungkin? Oke, Bu, boleh diceritain nggak mungkin kan sudah bekerja lama ya, Ibu juga tahu, Ibu juga kerja di situ, rekomendasi atas dia ya Bu ya? Iya. Nah, setelah hal itu Bu terjadi, Ibu kan awalnya percaya, tiba-tiba sekarang ternyata beliau begini, kebalik gitu. Kalau soal kebaikan sih memang orangnya nggak seberapa baik, tahu semua karyawan pun dia dengan karyawan agak perhitungan kayak gitu, tapi kalau di luar dia sering hambur-hambur kayak gitu, bagi-bagi apa itu, uang apa itu. Bu, tapi kan sekarang sudah membuat Ibu dan keluarga. Iya, Gimana tuh Bu, adiknya Ibu diperlakukan seperti itu? ya sakit, kecewa. Jadi kan orang lain yang luar juga tahu karakter dokter Richard itu yang sebenarnya itu seperti apa. Tadi juga dia bilang istrinya juga sempat diancam. Gimana tuh? Iya, itu pernyataan itu kalau nggak salah kemarin Aprizal cerita, dia disuruh merubah BAP dan Aprizal tidak mau, saya tidak mau.
Itu yang diancam, kalau kau tidak mau merubah BAP, dia bilang nanti istrimu yang digeret-geret, nanti disebar luas, difitnah ya, istrinya yang ikut menyebarluaskan foto-foto tadi. Rasa sakit iya, rasa takut iya, kan tahu karakternya Richard itu orangnya seperti apa. Takutnya kan dia banyak oknum saja kan bisa dibelinya. Terus Bu, kan Abdullah sudah dimasukkan ke penjara. Iya. Nah, itu keluarga gimana? Sedih, ada rasa putus asa untuk melawan kebatilan dan kejahatannya Richard itu. Putus asanya, ya kita tadi siapa kita? Uang kita nggak punya. Ya berserah sama Allah, selalu berdoa. Itu jalannya Allah tadi dipertemukan dengan Doktip tadi. Kalau melihat anak-anaknya tuh mungkin anak-anaknya sempat nanya nggak ketika bapaknya berada di penjara? Kalau anak-anaknya yang 2 kan sudah lumayan besar, yang kecil itu yang nanya, bapak kemana? Bapak saya kok di Borgol, emang bapak ngapa? Gitu bilang. Itu yang jelasin kemarin ibunya nggak apa-apa. Dia juga kan anaknya itu kemarin waktu Rizal kerja sama dokter Richard Lee, tahu dia dengan dokter Richard Lee. Kan Richard Lee itu kalau pulang dari Singapura dia kan sering beli jajanan gitu. Nanti nanya, dek siapa yang beliin? Pak dokter, bilang kayak gitu. Jadi dia tahu dokter Richard. Hal apa sih yang membuat ibu benar-benar sakit hati banget sampai ibu tadi sempat nangis? Rasa sakit hati itu, yang pasti rasa sakit hati itu kelakuan Richard itu yang menfitnah. Rasa terzalimi? Iya, merasa terzolimi. Karena merasa orang kecil? Ngerasa orang kecil, merasa orang tidak punya uang, hanya berserah sama Allah. Tapi juga orang tua bilang bahwa di dalam dia juga sempat diintimidasi. Iya. Boleh, mungkin sempat curhat apa yang disampaikan ke ibu? Kalau cerita ya itu disuruh buat konten, bahkan buat konten tuh dia bilang enggak 1 kali jadi, di tag berkali-kali sama si Koko Hans tadi. Secara verbal juga dia? Iya, kekerasan fisiknya. Tapi mungkin lihat sekarang dia sudah bebas gimana? Rasa lega walaupun belum selesai kan, masih dalam proses, tapi sudah lega, dia sudah bisa keluar walaupun masih tiap minggu tuh 2 kali laporan ke Polresta, hari Selasa sama hari Kamis. Tapi yang pasti dia di dalam sel itu, kalau ceritanya tuh kasihan lah. Ceritain aja Bu gimana? Ya Aprizalnya yang ceritakan ya, kalau ya sering namanya kemarin kan dalam satu sel itu si keponakan itu hampir tiap malam ditelepon atau WA, dia bilang minta di TF uang, dipakai chat. Terus dia pernah bilang, nanya sama keponakan, kau dengar memang suara mamang itu? Tidak, dia nggak pernah telepon. Kalau ditelepon pas diangkat nggak bersuara, dia cuma chat. Minta uang, katanya uang bayar rental HP lah, uang apalah. Kalau enggak ya di kekerasan tadi. Sempat irisnya hati ibu? Hancur, bukan lagi teriris-iris. Mengetahui keadaan saudara di dalam sel seperti itu kan. Sering jenguk dulu? Sering, tapi setelah dia masuk di ruang isolasi nggak bisa ketemu. Kenapa Bu masuk dulu? Iya kan dimasukin di sel tadi kan, ruang isolasi bilangnya kan, mau berbicara pun langsung nggak bisa. Terus gimana komunikasi? Kalau titip mau ketemu kan sering bawa makanan, ya namanya di tempat seperti itu kan diperiksa dulu. Kadang pun makanan yang kita bawa misalnya bawa roti 10 sampai 2 cuman, nggak tahu kemana, apa dibagi-bagiin sama-sama tahanan atau kemana gitu. Kalau untuk keluarga besar sendiri mungkin supportnya ke Mas
tetap berjuang, semangat, sabar, Allah bersama kita. Takutnya nanti kalau keselamatannya gimana. Pasti. Ibu juga pasti Ah, gimana nih? iya pasti. Takut. Pasti takut. Ada rasa was-was masih. Dengan mungkin nanti jika ibu sudah keluar di TV, dokter Richard nonton, ibu terus didatengin, diintimidasi, mungkin hal apa yang akan ibu lakukan? Intimidasi, tapi kan saya berbicara apa adanya, kebenaran. Jadi nggak ngerasa takut ya? Rasa takut itu pasti ada, tapi kan aku yakin. Kalau dilaporin gimana? Atas kasus apa? Pencemaran nama baik. Sudah mengubah mungkin dengan kelakuan beliau dulu. Lah itu kan memang kelakuan dia. Kalau sekarang lihat Mas Rizal gimana? Alhamdulillah lega. Sudah ketemu anaknya? Belum. Semenjak dia jadi tahanan luar, belum. Jadi dia di Palembang terus. Iya, belum boleh kemana-mana kan. Masalahnya setiap Selasa sama Kamis dia harus lapor Komunikasi tahanan dengan luar. keluarga di Medan, Via telepon, via HP, anaknya juga masih sering komunikasi. masih sudah bisa telepon bapak kan kayak gitu. Tapi pas dia keluar happy banget ya, senang banget. Alhamdulillah. Kayak ngerasa dapat angin segar ya. Eh. Sama dokter. Ada hal yang mau disampaikan ke dokter? Mungkin? Ke dokter detektif, terima kasih tidak terhingga. Berkat bantuan dokter, adik saya bisa ditangguhkan tahanannya walaupun belum selesai. Paling tidak kami merasa ada yang membantu dan ada yang berdiri di belakang kami. Kami tidak berjalan sendiri. Masih banyak orang-orang baik seperti dokter yang menegakkan kebenaran. Kalau untuk Richardnya ada yang mau disampaikan? Semoga pintu hatinya terbuka dan mendapatkan hidayah. Nangis saja Bu kalau mau nangis. Kayak dari tadi ditahan. Kalau sudah dengar nama Dokter Richard itu rasanya rasa sesek berat, napas tuh. Seperti nggak punya hati ya. Demi untuk kepentingan dia. Rasa diinjak-injak, Rasa dianiaya. Terus zolimin lah. berapa tahun dibeginiin sama dokter Richard? Kalau adik saya Aprizal itu semasa kerja pun memang Dokter Richard itu kan orangnya bisa dikatakan diktator. Adik tuh sering cerita dari segi dia sholat aja diatur, nggak usah ini, nggak usah itu. Berarti sholat pun juga ada waktunya. Kalau lagi kepentingan dia itu disuruh cancel dulu sholatnya. Lebih penting pekerjaan katanya. Dibanding sholat. Itu kemarin dia pernah live, dia bilang dia mau alap 50-50. Apa iya atau cuman sekedar buat konten. Tapi kalau memang iya, alhamdulillah, semoga dia bisa berubah. Jadi sekarang Ibu kalau dengar kata-kata dokter Richard itu rasanya hati udah kayak kesel, Nggak percaya. emosi gitu. Iya, apa yang sering diucapkan seperti dia buat konten, dia masuk Islam itu kan, ya itu rasa nggak percaya. Tapi ya mudah-mudahan benar sih kayak gitu kan, nggak boleh kan berprasangka buruk kan. Siapa tahu dia memang benar dapat hidayah. Tapi ya menurut karakternya orangnya kayak itu, hidupnya tuh penuh pencitraan.